Kemudian Tuhan bertanya kepada Azazil, apakah dia Tuhan kamu? Tuhan menunjuk Jibril. Azazil lalu menjawab pertanyaan Tuhan, ya, Jibril adalah Tuhanku, sebab Jibril lah yang menciptakanku dan mengajariku. Jibril lalu menghampiri Azazil dan memegang pundak Azazil dan berkata, Azazil, sesungguhnya dia adalah Tuhanmu, dan juga Tuhanku, seperti apa yang dikatakan oleh Adam. Engkau hanya tidak mau melihat kebenaran yang sesungguhnya. Engkau hanya asyik dengan zikirmu. Tidakkah engkau menyadari engkau berbeda dengan yang ada di langit ini? Tidakkah engkau menyadari, bagaimana engkau bisa berada di langit ini? Itu semua karena kebesaran dan kemurahan Tuhan kepadamu. Aku bukanlah Tuhan kamu, aku juga tidak menciptakanmu, aku sama seperti kamu sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Azazil pun tertunduk, perlahan tubuhnya jatuh dan berlutut dan kemudian bersujud, seraya meminta ampunan Tuhan atas kesombongan yang telah menyelimuti dirinya saat ini. Keheningan menyelimuti nirwana. Tuhan lalu berkata, Hai Azazil, aku telah menetapkan sifat kasih sayangku kepada semua makhluk ciptaanku, sebelum dan sesudah kelemahannya mewujud. Aku telah melarang kepada semua penghuni surga, agar tidak mendekati pohon itu. Tuhan menunjuk sebuah pohon yang rindang seperti pohon-pohon Natal. Buahnya kuning keemasan, berbentuk bulat dan lonjong seperti telur. Tuhan melanjutkan perkataannya, sungguh kamu telah menjadi zalim. Kau telah memakan salah satu buahnya. Sesungguhnya, ada satu makhluk berada dalam pohon itu, yang aku buat sebagai penjara baginya, dialah, setan. Lalu Tuhan memerintahkan ketiganya, yaitu Adam, Hawa, dan Azazil, dengan berkata, turunlah kamu semua dari surga. Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu semua ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhan, lalu Tuhan pun menerima tobatnya Azazil. Sungguh, Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Tuhan lalu melanjutkan perkataannya. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Tuhan berkata kepada Azazil, ingatlah, setiap kelahiran anak cucu Adam di bumi, saat itu pula kelahiran anak cucu jin pula. Dan jangan sekali-kali kaummu, bangsa jin kembali membuat kerusakan di bumi, seperti yang nenek moyangmu perbuat di masa lampau. Dan dengan cara ini, aku hendak menguji kalian di bumi. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, niscaya akan aku masukkan ke dalam azab yang sangat berat. Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan yang telah aku tetapkan, yaitu, hukum-hukum rububiyahku, niscaya aku akan mencurahkan kepada anak cucu kalian kehidupan yang cukup. Aku mengetahui yang gaib, tetapi aku tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu. Kecuali kepada hamba-hambaku yang menempuh jalan untuk mengenalku, yang aku ridho olehnya, maka dengan itu pula sesungguhnya aku telah mengadakan penjaga-penjaga malaikat baginya, di depan dan di belakangnya. Tuhan kembali berkata kepada Azazil, Hai Azazil, jalanilah pertaubatanmu di bumi dengan ikhlas, engkau adalah makhluk yang alim dari bangsa jin. Aku telah memanjangkan umurmu sampai waktu yang telah aku tetapkan, maka bertaubatlah engkau dengan sebenar-benarnya taubat. Sebagian anak cucu Adam akan menjadikanmu olok-olokan di bumi yang menjadikan itu sebagai fitnah untukmu. Merekalah manusia-manusia yang mengikuti sifatmu saat ini, hingga mereka merubah nasib keadaannya sendiri. Tamat.